Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repi Nur Aisyah dengan NIM 2405112519 akan menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, dalam video tersebut itu dijelaskan bahwa di Malaysia itu setiap keluarga mendapatkan Rp400.000 setiap tahunnya dari pemerintah khusus untuk membeli buku. Bukan hanya pinjaman, bukan subsidi setengah-setengah, tapi betul-betul bantuan langsung yang diberikan rutin setiap tahun. Nah, uangnya bisa dipakai untuk beli buku bacaan, buku pelajaran, bahkan buku anak-anak. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan budaya membaca dan kualitas pendidikan masyarakatnya. Pemerintahnya percaya bahwa dengan meningkatkan literasi rakyat, negara akan tumbuh menjadi lebih cerdas, kuat, dan maju. Sekarang coba kita balik ke Indonesia. Apakah ada bantuan seperti itu? Nah, kalau kita bicara soal tingkat literasi, Indonesia masih ketinggalan jauh dari banyak negara lain, bahkan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, menurut beberapa survei internasional, Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan minat baca terendah di dunia. Ironis, padahal kita ini punya lebih dari 270 juta penduduk. Kalau sebagian besar dari kita memiliki budaya membaca yang kuat, bisa dibayangkan betapa majunya negara ini. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang menganggap membaca itu bukan kebutuhan. Salah satu penyebab utamanya adalah akses terhadap buku itu mahal dan sulit. Nah, harga buku terus naik. Buku pelajaran, buku anak-anak itu bisa sangat mahal bagi sebagian besar masyarakat. Bayangkan kalau satu buku itu harganya 100.000 dan satu keluarga itu hanya punya penghasilan pas-pasan. Mana mungkin mereka sempat beli buku? Buat makan aja kadang mereka susah. Nah, yang bikin makin sedihnya itu Indonesia bukan cuma kurang membantu, tapi kadang malah mempersulit. Contohnya pajak buku. Sampai beberapa tahun lalu buku masih dikenai pajak. Artinya harga buku ini dijual ke masyarakat, ditambah lagi dengan pajak. Sudah mahal kena pajak pula. Ini jelas tidak masuk akal jika kita tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau benar-benar ingin rakyat Indonesia pintar, kenapa justru membaca jadi barang mewah? Di saat negara lain memberi bantuan membeli buku, di sini malah memberi beban tambahan untuk yang mau membaca. Akhirnya, jangan heran kalau masyarakat kita lebih tertarik nonton gosip atau main game daripada membaca buku. Nah, melihat realita ini, tidak sedikit anak muda yang merasa frustasi. Banyak yang mulai berpikir, kenapa aku harus berjuang di negara yang tidak peduli sama pendidikan rakyatnya. Akhirnya muncullah narasi kabur aja dulu. Nah, ini bukan sekedar ingin lari dari tanggung jawab atau ingin pamer tinggal di luar negeri, tapi lebih ke rasa kecewa karena negara tidak memberi ruang tumbuh yang sehat, terutama dalam hal pendidikan dan literasi. Ketika melihat negara lain seperti Malaysia itu begitu peduli terhadap masa depan rakyatnya, wajar kalau banyak orang Indonesia mulai bertanya kenapa kita nggak bisa seperti itu. Nah, orang-orang yang pakai tagar kabur aja dulu ini biasanya adalah mereka yang sudah lelah berharap. Mereka merasa kalau di Indonesia itu tidak ada masa depan yang cerah, terutama jika mereka punya mimpi besar dan butuh dukungan dalam hal pengetahuan dan pengembangan diri. Nah, kalau kabur aja dulu adalah ekspresi dari keinginan untuk mencari tempat yang lebih baik, maka Indonesia gelap adalah gambaran dari kondisi saat ini. Bukan berarti Indonesia tidak punya potensi, potensinya besar, tapi sayangnya salah urus dan minimnya prioritas terhadap pendidikan, membuat semuanya terasa suram. Indonesia gelap ini adalah simbol dari minimnya dukungan terhadap dunia literasi, pendidikan yang mahal, pemerintah yang lebih sibuk urus pencitraan, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dibiarkan, situasi ini akan terus berulang. Generasi muda akan tetap tertinggal dan negara ini sulit maju. Pendidikan itu fondasi. Kalau fondasinya lemah, bangunan sebesar apapun itu akan mudah runtuh. Jadi kita tidak bisa terus-menerus menutup mata. Negara tetangga seperti Malaysia itu sudah membuktikan bahwa investasi pada buku adalah investasi pada masa depan bangsa. Sementara kita masih berkutat dengan masalah yang sama dari tahun ke tahun. Tidak heran kalau muncul seperti tagar kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Itu bukan sekadar keluhan atau cemoohan, tapi teriakan frustasi dari rakyat yang ingin perubahan nyata. Semoga suatu hari nanti Indonesia bisa lebih terang, bukan karena pencahayaan gedung-gedung tinggi, tapi karena isi kepala rakyatnya sudah tercerahkan oleh ilmu dan buku.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, di lingkungan kampus Universitas Riau Panam itu ada satu masalah yang cukup sering dikeluhkan oleh mahasiswa, dosen bahkan atau tamu kampus. Nah, masalah itu adalah jalan di dalam kampus yang rusak, berlubang dan tidak rata. Meskipun terlihat sepele, sebenarnya kondisi ini cukup berbahaya dan membuat aktivitas di kampus itu menjadi terganggu. Nah, jalan-jalan di dalam kampus Unri itu seharusnya menjadi jalur yang nyaman untuk dilalui karena setiap hari itu dipakai oleh ribuan mahasiswa, dosen, pegawai, dan pengunjung. Tapi kenyataannya masih banyak bagian jalan yang berlubang besar, retak-retak, baik saat hujan dan berdebu saat panas. Jadi banyak mahasiswa itu mengeluh karena sering mengalami kejadian tidak menyenangkan seperti terpeleset, tergelincir, ban motor bocor, atau bahkan ada yang jatuh karena lubang yang dalam atau genangan air yang menutupi jalan rusak. Nah, ada beberapa penyebab jalan dalam kampus Unri ini menjadi rusak. Yang pertama itu karena drainasenya buruk. Jadi saluran air di samping jalan itu banyak yang tersumbat atau tidak berfungsi dengan baik. Jadi ketika hujan turun, air tidak bisa langsung mengalir dan akhirnya menggenang di atas jalan. Jadi air yang tergenang lama-lama itu merusak permukaan jalan dan membuat aspal cepat hancur. Kemudian perbaikan tidak tahan lama. Nah, beberapa jalan itu sebenarnya sudah pernah diperbaiki, tapi hanya ditambal seadanya. Akibatnya setelah beberapa minggu atau bulan itu jalan yang diperbaiki tadi kembali rusak. Tambalan tidak kuat dan aspalnya terlalu tipis. Kemudian karena setiap hari itu kan banyak kendaraan melintas di jalan kampus, baik motor, mobil. Jadi jalan yang sudah rapuh itu makin cepat rusak karena kalau sering dilewati kendaraan berat, apalagi tanpa pengawasan. Setelah dibangun atau diperbaiki itu jalan seharusnya dirawat secara berkala, tapi sayangnya jarang ada perawatan rutin seperti pengecekan kondisi jalan atau membersihkan saluran air. Nah, dampaknya itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga membahayakan keselamatan dan mengganggu aktivitas kampus. Jadi bahaya kecelakaan mahasiswa yang naik motor itu bisa jatuh kalau tidak melihat lubang yang tertutup genangan air. Bahkan saat malam hari atau saat hujan, kondisi jalan jadi makin berbahaya. Selain itu juga dapat mengganggu aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, mahasiswa bisa telat datang ke kelas karena harus pelan-pelan lewat jalan rusak. Jadi kadang mereka harus cari jalan memutar yang lebih jauh. Kemudian juga mahasiswa yang jalan kaki itu juga akan merasa terganggu karena jalan yang tidak rata dan kadang kaki itu bisa terkilir kalau kita tidak hati-hati. Nah, pihak kampus itu sebenarnya sudah mulai melakukan perbaikan. Pihak Unri itu mulai membangun jalan 2 jalur sepanjang lebih dari sekilo di dalam kampus. Nah, tapi menurut beberapa pendapat, nah perbaikan ini masih belum cukup karena mereka melihat bahwa ketebalan aspalnya itu terlalu tipis sehingga tidak akan tahan lama. Nah, selain itu perbaikan itu hanya dilakukan di beberapa titik saja, sementara masih banyak jalan lain yang belum diperbaiki. Nah, jadi solusinya agar masalah ini tidak terus berulang yaitu melakukan perbaikan menyeluruh. Nah, jalan yang rusak itu harus diperbaiki secara total, bukan hanya ditambal saja. Jadi gunakan aspal yang tebal dan kuat agar tahan lama, jangan setengah-setengah. Kemudian juga pastikan setiap sisi jalan itu punya saluran air yang lancar. Kalau air bisa langsung mengalir, jalan tidak akan cepat rusak. Kemudian juga kampus sebaiknya punya jadwal rutin untuk mengecek dan merawat jalan. Jadi jangan tunggu sampai rusak parah baru diperbaiki. Kemudian juga selama proses perbaikan atau jika ada jalan yang belum bisa diperbaiki, pasang rambu atau tanda-tanda peringatan agar mahasiswa bisa lebih hati-hati. Nah, mahasiswa juga bisa ikut nih melaporkan jika ada jalan yang mulai rusak. Di kampus bisa membuat sistem pelaporan lewat aplikasi atau media sosial resmi.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, terobosan baru yang ingin saya buat yaitu cyber counseling. Nah, cyber counseling itu apa? Nah, jadi cyber counseling ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan lewat internet atau media digital seperti WhatsApp, Google Meet, video call, aplikasi chatting, dan bisa juga website sekolah atau kampus. Nah, jadi kalau biasanya siswa itu datang ke ruang BK untuk curhat atau konseling, dalam cyber counseling siswa bisa curhat lewat HP atau laptop. Nah, konselor bisa tetap membantu, tapi lewat media digital, bukan tatap muka. Nah, mengapa saya memilih terobosan ini? Jadi sebagai mahasiswa BK dan calon guru BK di masa depan, saya ingin membantu siswa dengan cara yang mereka sukai dan butuhkan. Karena anak zaman sekarang itu lebih suka pakai HP, main media sosial, dan chatting. Jadi kalau kita tetap pakai cara lama, minta mereka datang ke ruang BK terus menerus, banyak yang malu, takut, atau malas. Nah, jadi saya melihat banyak siswa sebenarnya butuh bantuan, tapi mereka tidak berani cerita langsung. Makanya saya ingin menciptakan layanan cyber counseling di sekolah-sekolah atau kampus supaya siswa bisa lebih mudah minta bantuan kapan saja dan di mana saja. Nah, masalah yang ingin saya selesaikan yaitu banyak yang menganggap kalau masuk ruang BK itu karena bermasalah atau nakal. Nah, padahal BK itu bukan tempat menghukum, tapi tempat membantu. Nah, kemudian juga satu guru BK itu bisa menangani ratusan siswa dengan adanya cyber counseling tadi. Jadi, kalau semuanya harus datang langsung itu pasti tidak cukup waktu. Nah, kemudian juga anak-anak itu pasti sekarang lebih terbuka kalau lewat chat. Mereka bisa menulis apa yang dirasakan tanpa merasa dinilai. Kemudian juga tidak semua siswa itu bisa datang ke sekolah, tapi lewat cyber counseling layanan tetap bisa dilakukan. Nah, cyber counseling ini bekerja misalnya ketika siswa punya masalah stres atau cemas soal ujian. Nah, dia tidak berani nih bicara langsung, tapi dia chat ke nomor khusus BK sekolah. Kalau dia itu takut gagal, nah guru BK lalu bisa membalas dan membantu memberikan saran atau bimbingan kepada siswa tersebut. Nah, jika lihat video call, nah jika masalahnya agak berat, itu siswa bisa membuat janji untuk video call dengan guru BK. Jadi walaupun tidak datang ke sekolah, mereka tetap bisa curhat dan dibimbing. Kemudian juga bisa menggunakan Google Form untuk buat janji. Nah, sekolah bisa membuat formulir, misalnya butuh curhat, klik link untuk mendaftar konseling online. Nah, siswa tinggal isi, lalu guru BK menghubungi sesuai jadwal. Kemudian bisa juga membuat website khusus BK sekolah. Nah, website ini bisa berisi artikel tentang cara mengelola emosi, tips menghadapi ujian, video pendek tentang motivasi belajar, dan bisa menampilkan tombol untuk konsultasi sekarang. Nah, kemudian cyber counseling ini juga memiliki keuntungan. Yang pertama itu siswa tidak akan takut lagi. Nah, mereka bisa curhat dengan cara yang lebih nyaman tanpa harus datang ke ruang BK. Kemudian juga lebih fleksibel, bisa dilakukan di malam hari, saat libur, atau di rumah asal ada HP dan internet. Kemudian juga menghemat waktu. Nah, guru BK ini bisa memilah mana kasus ringan dan mana yang perlu pertemuan tatap muka. Selain itu juga siswa bisa menggunakan nama samaran atau curhat tanpa terlihat oleh teman-temannya. Nah, sebagai mahasiswa bimbingan konseling dan calon guru BK Muda Riau, saya ingin menghadirkan layanan cyber counseling agar siswa tersebut lebih mudah mencari bantuan, tidak malu, dan tetap terlayani dengan baik meskipun tidak datang langsung ke ruang BK. Nah, dengan pendekatan ini saya percaya layanan BK akan lebih dekat dengan siswa, lebih cepat menjawab masalah, dan lebih sesuai dengan zaman sekarang. Nah, cyber counseling bukan untuk menggantikan guru BK, tapi untuk memperkuat cara kita hadir bagi siswa, lebih fleksibel, lebih ramah, dan lebih relevan dengan generasi muda.